Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Didin Komar Priyatna, STSIPM MCHRA selaku Rektor Universitas Mukti, Ibu Dr. Haji Wina Rosmina, SMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mukti, Ibu Kartika Pratiwi Putri SEMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mukti, Ibu dan Bapak dosen yang terhormat serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan laporan hasil magang saya di instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung yang berjudul Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah pada Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung. Perkenalkan, saya Ratu Sultan Rusman, mahasiswa S1 Akuntansi yang telah menyelesaikan program magang di instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung selama kurang lebih 3 bulan yang dilaksanakan dari Maret sampai Juni pada tahun 2025. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terdapat 6 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, di mana bab pertama ini menguraikan latar belakang dari topik yang penulis telah tetapkan dengan menentukan tujuan penulisan. Kemudian ada bab 2, di mana bab 2 ini menguraikan profil organisasi secara spesifik serta menjelaskan seluruh aktivitas yang dilaksanakan penulis selama proses praktik magang di Bakis Pangpol Kabupaten Bandung. Kemudian ada bab 3. Bab 3 ini membahas berbagai konsep dasar dan teori yang berkaitan dengan implementasi pemahaman SAP pada laporan keuangannya, analisis permasalahannya, serta tinjauan terhadap topik yang telah ditentukan. Kemudian ada bab 4, di mana bab 4 ini membahas dan menganalisis mengenai masalah yang dihadapi penulis saat magang dan cara penulis mengatasi masalah tersebut. Bab 5, kesimpulan. Ini berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil analisis permasalahan serta tinjauan terhadap topik pada bab sebelumnya dan berupa saran mengenai implementasi pemahaman SAP pada Bakis Pangpol Kabupaten Bandung. Kemudian ada bab 6, yaitu refleksi diri. Ini memberikan penjabaran tentang proses introspeksi dan evaluasi terhadap diri penulis selama praktik magang dan secara berkelanjutan. Langsung saja kita ke bab pertama, ada pendahuluan belakangnya, di mana pemerintah adalah suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat berbagai proses yang berkesinambungan dalam melindungi dan menjamin kesejahteraan masyarakat serta memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang seluruhnya dijamin oleh dasar negara dan undang-undang. Laporan keuangan itu sebagai informasi akuntansi diperlukan sebagai alat pengambilan keputusan dan penilaian kinerja. Banyak pihak yang mengandalkan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bahan pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan harus bermanfaat bagi para pemakainya dan informasi tersebut harus mempunyai nilai sehingga pemerintah perlu memperhatikan kualitas dari laporan keuangan tersebut. Kualitas laporan keuangan pemerintah merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dibahas terkait transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas atau tanggung jawabnya dalam laporan keuangan. Mekanisme pengelolaan keuangan negara dan sistem anggaran negara adalah bagian dari pengelolaan keuangan negara, anggaran negara, dan akuntansi pemerintahan. Ketiga hal ini seperti saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan karena hal tersebut saling berhubungan erat, di mana yang menjadi objek utama akuntansi pemerintah adalah keuangan negara. Baswir berpendapat bahwa keuangan negara merupakan hak serta kewajiban negara dan hal-hal terkait hak dan kewajiban tersebut dapat diukur dengan uang. Hak dan kewajiban tersebut dapat dilihat dan diukur menggunakan sebuah standar yang disebut sebagai standar akuntansi pemerintahan atau disingkat SAP. Lanjut ke bab 2, di mana bab 2 itu terdapat profil organisasi dan aktivitas magang. Di bab 2 ini ada profil organisasi, tugas-tugasnya Bakes Bangpol itu sendiri, kemudian visi dan misi, serta struktur organisasi. Yang pertama ada profil organisasi. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kabupaten Bandung adalah lembaga pemerintahan yang bertugas dalam bidang politik, kesatuan bangsa, dan penanganan isu-isu sosial. Badan ini berperan penting dalam menjaga stabilitas dan kerukunan di masyarakat. Di Bakes Bangpol Kabupaten Bandung terdapat 3 bidang, yaitu yang pertama bidang wawasan kebangsaan atau disingkat Wasbang, kewaspadaan daerah dan intelijen atau Wasda, dan Poldagri atau politik dalam negeri. Kantor Bakis Bangpol ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintah daerah yang memberikan landasan bagi pembentukan lembaga pemerintah daerah termasuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri. Kemudian yang kedua ada tugas Bakis Bangpol, di mana tugasnya ini tugas utamanya itu adalah penerbitan surat untuk penelitian, survei, dan lain-lain. Kemudian ada registrasi organisasi masyarakat, ada aduan masyarakat atau misalnya isu yang berkaitan dengan kesatuan bangsa, kemudian open data terkait dengan potensi konflik masyarakat dan jumlah ormas selama tahun tersebut. Kemudian ada pembinaan dan fasilitas ormas di mana kegiatan itu berkaitan dengan pembangunan, kepemiluan, dan dialog antara kelompok masyarakat. Kemudian ada survei kepuasan masyarakat, dan yang terakhir ada pembinaan ketahanan nasional serta pelayanan izin mendirikan rumah ibadah. Berikut adalah visi dan misi Bakis Bangpol Kabupaten Bandung, di mana visi Kabupaten Bandung itu yaitu pembangunan menerapkan berdasarkan pada visi Kabupaten Bandung, terwujudnya masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera.
Kemudian ada misi. Misi itu berkaitan dengan upaya mempercepat terwujudnya visi misi pembangunan daerah. Maka Bakes Bangpol berupaya mewujudkan misi keempat, yaitu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Kemudian di sini ada struktur organisasi. Yang pertama itu ada kepala bagian. Kepala bagian ini merupakan kepala badan dari Kes Bangpol itu sendiri yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasi, dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Kemudian ada yang kedua itu ada sekretariat, di mana sekretariat itu dipimpin oleh sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum, dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan. Kemudian, sekretariat itu menaungi 3 subbagian. Yang pertama itu subbagian penyusunan program, di mana pada bagian penyusunan program ini mempunyai tugas pokok seperti merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program badan, seperti contohnya pelaksanaan penyusunan rencana strategis atau disingkat sebagai Renstra, dan rencana kerja atau disingkat sebagai Renja, rencana anggaran, dan dokumen pelaksanaan anggaran, disingkat RKA dan DPA. Kemudian, selain menaungi sebagian penyusunan program, sekretariat juga menaungi sebagian kepegawaian umum, di mana kepala subbagian umum dan kepegawaian ini mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumah tanggaan serta administrasi kepegawaian. Contoh tugasnya itu penyusunan, penyiapan, pengelolaan, dan pengendalian administrasi perjalanan dinas. Kemudian yang ketiga ada subbagian keuangan, di mana kepala subbagian keuangan ini mempunyai tugas pokok, yaitu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan badan, seperti penyusunan rencana dan program kerja operasional, kegiatan, pengelolaan administrasi, dan pertanggungjawaban pengelolaan. Dan selanjutnya ada aktivitas magang, di mana kami atau penulis kegiatan magang ini dilaksanakan dalam 5 hari kerja pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu jam operasional atau 8 jam dari jam 8 sampai jam 4 sore. Selama kegiatan magang berlangsung, penulis turut membantu menyelesaikan pekerjaan terkait penyusunan dan pemeriksaan laporan keuangan. Penulis juga dilibatkan dalam tim di lingkungan Kes Bangpol Kabupaten Bandung, baik untuk kegiatan di dalam kantor maupun di lapangan. Dalam hal ini, penulis berperan sebagai anggota tim pendukung yang membantu proses penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kemudian, di mana yang pertama itu penulis menginput anggaran rencana kerja untuk 5 tahun ke depan. Kegiatannya itu pengumpulan data dan dokumen perencanaan dari masing-masing bidang, seperti usulan program, kegiatan, dan pagu indikatif yang telah disusun berdasarkan prioritas kebijakan pemerintah daerah selanjutnya. Penulis juga membantu melakukan entry data ke dalam sistem perencanaan SIPD atau sistem informasi perencanaan daerah dengan memastikan konsistensi antara dokumen fisik dan data digital. Proses input ini mencakup pengisian rencana, rincian kegiatan, sasaran, indikator kinerja, serta alokasi anggaran per tahun secara bertahap. Kemudian yang kedua itu melakukan disposisi surat ormas. Dalam proses disposisi surat masuk dari organisasi masyarakat atau ormas yang mengajukan permohonan untuk dana hibah. Tahap awal yang dilakukan adalah melakukan registrasi dan klasifikasi surat, serta kami memastikan kelengkapan dokumen pendukung seperti proposal, surat permohonan, dan legalitas ormas. Selanjutnya, penulis membantu mencatat intisari surat dan meneruskan kepada pejabat yang berwenang untuk diberikan disposisi, atau penulis juga bertugas memantau progres tindak lanjut disposisi dan mendokumentasikan seluruh arus surat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana hibah sesuai dengan peraturan daerah. Kemudian penulis juga membantu divisi program dalam membuat LRA tahun 2024. Nah, kegiatan ini juga melibatkan pengumpulan, verifikasi, dan analisis data keuangan untuk memastikan akurasi laporan sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan. Penulis belajar mengidentifikasi selisih antara anggaran yang direncanakan dan realisasi pengeluaran, serta membantu mengevaluasi efisiensi penggunaan dana di setiap program kerja. Selain itu, penulis turut serta dalam memformat laporan menggunakan aplikasi seperti Microsoft Excel dan SAP untuk memudahkan penyajian data kepada yang bersangkutan atau pimpinan. Kemudian masuk ke bab 3, pengertian akuntansi itu sendiri. Dalam dunia usaha, ilmu akuntansi itu memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan operasi perusahaan tersebut. Dengan adanya ilmu akuntansi, perusahaan dapat menyediakan informasi yang baik dan dapat dipergunakan dengan baik oleh pihak intern maupun ekstern dalam pengambilan keputusan. Menurut Harisan BKK 2012 halaman 16 menyatakan bahwa akuntansi merupakan sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengomunikasikan hasilnya kepada pengambilan keputusan yang akan membuat keputusan yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnisnya. Veronica menyatakan bahwa akuntansi ialah suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.
Laporan keuangan itu sendiri, menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 Tahun 2015 tentang penyajian laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Adapun menurut Thomas 2013 menjelaskan bahwa laporan keuangan merupakan hasil dari siklus berdasarkan definisi laporan keuangan di atas, maka laporan keuangan pemerintah adalah pernyataan informasi yang dibuat oleh pemerintah yang berisi informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan bahwa entitas pelapor bertanggung jawab atas sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Tujuan laporan keuangan itu sendiri secara garis besar memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu screening atau sarana informasi, di mana analisanya cukup dikerjakan berlandaskan laporan keuangannya dan analis tidak harus turun langsung ke tempat kejadian untuk memahami objek dan situasi yang terjadi. Yang kedua ada understanding, di mana atau pemahaman. Analisa dikerjakan dengan melakukan pemahaman tentang entitas, kondisi keuangannya, dan arah kegiatan serta hasil kegiatannya. Yang ketiga ada forecasting atau peramalan. Analisa juga dapat digunakan untuk memprediksi masa depan suatu entitas. Diagnosis di mana memungkinkan untuk mengidentifikasi kemungkinan persoalan manajemen atau persoalan lain dalam entitas tersebut. Kemudian yang terakhir ada evaluasi untuk mengevaluasi kegiatan perusahaan termasuk manajemen guna meraih tujuan perusahaan secara efisien. Kemudian selanjutnya ada pengguna laporan keuangan. Menurut Harahap 2011, penggunaan laporan keuangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada pemilik perusahaan, di mana bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan dimaksudkan untuk menilai prestasi atau hal yang diperoleh manajemen perusahaan, mengetahui hasil dividen yang akan diterima, menilai posisi keuangan perusahaan dan pertumbuhannya, mengetahui nilai saham dan laba per lembar saham, kemudian sebagai dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Yang kedua, pengguna laporan keuangan itu ada manajemen perusahaan, di mana bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan itu digunakan untuk alat ukur mempertanggungjawabkan pengelolaan kepada pemilik. Kemudian mengatur tingkat biaya dan setiap kegiatan operasional perusahaan, divisi, bagian segmen tertentu. Yang ketiga, pengguna laporan keuangan itu investor. Bagi investor, laporan keuangan itu dimaksudkan untuk menilai kondisi keuangan dari hasil usaha suatu perusahaan. Kemungkinan menilai apakah memungkinkan menanamkan dana dalam perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, bagi kreditur atau banker, di mana digunakan untuk menilai kondisi, keuntungan dan hasil usaha perusahaan dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Kemudian menilai kualitas jaminan kredit atau investasi untuk menopang kredit yang akan diberikan. Dan yang kelima ada pemerintah dan regulator, di mana bagi pemerintah dan regulator, laporan keuangan ini dimaksudkan untuk menghitung atau menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar sebagai dasar dalam menetapkan kebijakan-kebijakan baru. Bagi lembaga pemerintah lainnya, bisa menjadi bahan penyusunan data dan statistik. Kemudian selanjutnya ada standar akuntansi pemerintah. Di sini ada pengertiannya. Menurut sejauh ini, akuntansi pemerintahan adalah suatu jasa yang meliputi pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan atas transaksi ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan diperlukan para pihak untuk mengambil keputusan. Akuntansi pemerintahan di Indonesia didasarkan pada SAP disertai dengan PSAP. Kemudian pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan adalah standar akuntansi yang berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Karena itu, SAP merupakan persyaratan dan landasan yang memiliki kekuatan hukum guna meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia. Ada kerangka konseptual SAP. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP terdapat kerangka konseptual dan 13 PSAP yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan SAP dan merupakan acuan bagi komite PSAP dalam penyusunan laporan keuangan, pemeriksaan, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur di PSAP. Yang kedua ada PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan, di mana basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintahan yaitu basis kas untuk mengakui pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis aktual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Komponen pokok laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan CALK. Kemudian ada PSAP 02 tentang LRA atau laporan realisasi anggaran, di mana LRA ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Kemudian PSAP 03 mengenai laporan arus kas, di mana laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran. Kemudian ada PSAP 04 tentang CALK atau catatan atas laporan keuangan. CALK ini disajikan secara sistematis dan setiap pos dalam LRA, neraca, dan laporan arus kas mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CALK. Kemudian ada PSAP nomor 05 tentang
akuntansi persediaan, di mana persediaan ini diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depannya diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal pada saat diterima atau hak kepemilikannya atau kepenguasaannya berpindah. Kemudian ada PSAP nomor 6 yaitu akuntansi investasi, di mana pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak boleh dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Kemudian ada PSAP 07 mengenai akuntansi aset tetap, di mana aset tetap ini dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya ada PSAP nomor 8 akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, di mana suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomis yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh biaya perolehan tersebut. Kemudian selanjutnya ada PSAP 09 mengenai akuntansi kewajiban. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai. Kemudian ada PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan, di mana perubahan kebijakan akuntansi dan peristiwa luar biasa kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis, kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistematik. Kemudian ada PSAP nomor 11 mengenai laporan keuangan konsolidasian, di mana terdiri dari LRA, neraca, dan CALK. Laporan keuangan konsolidasian ini disajikan untuk pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Kemudian ada PSAP laporan operasional, di mana laporan operasional ini menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin sebagai berikut, di mana ada pendapatan LO atau laporan operasional, beban, surplus atau defisit operasional dari suatu entitas, kemudian kegiatan non operasional, surplus atau defisit operasional sebelum pos luar biasa, kemudian ada pos luar biasa, kemudian ada surplus atau defisit laporan operasional. Yang terakhir ada PSAP nomor 13, laporan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU, di mana laporan keuangan BLU ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang disajikan dalam bentuk laporan LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan CALK, sehingga BLU kini melaporkan 7 laporan keuangan. Konseptual berikutnya yaitu penerapan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan kerangka akuntansi saat ini. Seperti standar lainnya, standar akuntansi yang menentukan waktu yang tepat untuk mencatat hasil transaksi untuk tujuan pelaporan keuangan disebut sebagai basis akuntansi, di mana basis akuntansi pada umumnya hanya ada dua, yaitu basis kas dan aktual. Namun dalam prakteknya, keduanya mengalami beberapa perubahan dan modifikasi. Secara umumnya, perubahan ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu basis kas atau cash basis kas yang dimodifikasi atau modified kas, basis aktual atau aktual basis, dan basis aktual yang dimodifikasi. Klasifikasi pun tidak bersifat mutlak. Penerapan sistem tersebut telah berkembang menjadi basis kas menuju aktual atau cash toward aktual yang tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 pada pengantar pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah atau PSAP paragraf 11 sebagai wujud orientasi terhadap perubahan dari basis kas ke basis aktual. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan melalui PSAP, di mana PSAP 01 ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum, dengan tujuan meningkatkan daya banding laporan keuangan tahunan dengan anggaran antara periode dan entitas. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini mendefinisikan semua aspek dan yang terkait dengan laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum untuk isi laporan keuangan. Laporan keuangan ini juga memiliki peranan prediktif dan prospektif dengan memberikan informasi yang berguna untuk mengestimasi besarnya sumber daya yang ada dalam PSAP 01. Untuk mencapai tujuan tersebut, standar ini mendefinisikan semua aspek yang terkait dengan pelaporan keuangan, pedoman, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum untuk isi laporan keuangan. Laporan keuangan ini memiliki peran prediktif dan prospektif dengan memberikan informasi yang berguna untuk mengestimasi besarnya sumber daya yang digunakan untuk operasi yang berkesinambungan dan risiko ketidakpastian yang terkait. Kemudian ada asumsi dasar akuntansi pada Bakis Mangkok Kabupaten Bandung, di mana yang pertama ada pengakuan pendapatan laporan realisasi anggaran. Kisbangpol harus memastikan bahwa semua penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali dicatat sebagai pendapatan LRA. Dan pendapatan LRA diakui Kisbangpol pada saat kas telah diterima RKUD dan kas diterima langsung oleh Kisbangpol. Kemudian ada pengakuan pendapatan belanja. Pengakuan belanja di Bakis Bangpol itu terjadi pada saat pengeluarannya dari RKUD, rekening kas umum daerah, dan khususnya pengeluaran melalui bendahara. Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh UNIT. Kemudian ada pengakuan pembiayaan, di mana setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintahan daerah dimaksudkan untuk menutupi defisit
atau memanfaatkan surplus anggaran. Kemudian ada pengakuan pendapatan LO. Bangpol itu mengakui pendapatan laporan operasional sebagai hak pemerintah daerah yang menambah ekuitas dan tidak perlu dibayar kembali. Kemudian timbulnya hak earned atau ketika Kes Bangpol telah memenuhi kewajiban atau menyelesaikan layanan yang menjadi dasar pendapatan. Kemudian ada pengakuan belanja, di mana Kes Bangpol ini merupakan pemerintah daerah yang wajib menerapkan prinsip pengakuan bebas sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintah. Penjelasannya itu timbulnya kewajiban pada saat konsumsi aset, penurunan manfaat ekonomi, pengakuan beban terkait arus kas Bangpol, kemudian sebelum pengeluaran kas. Kemudian selanjutnya ada pengakuan kas, di mana kas itu diakui ketika manfaat ekonominya dapat diukur secara andal dan terjadi perpindahan kepemilikan atau penguasaan serta struktur pengelolaan kas diakui ketika kas daerah dikelola BUD mencakup saldo rekening bank dan uang tunai termasuk setara kas yang likuid. Selanjutnya ada pengakuan piutang, di mana Kes Bangpol wajib menerapkan prinsip pengakuan piutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang diakui ketika timbul hak tagih berdasarkan dokumen sah seperti surat ketetapan atau perjanjian atau pendapatan asli daerah, transfer dana pertimbangan maupun tuntutan ganti rugi. Memisahkan piutang berdasarkan jenis serta jangka waktu penagihannya. Kemudian selanjutnya ada implementasi pada laporan keuangan Bakes Bangpol Kabupaten Bandung itu sendiri, di mana sistem pencatatan akuntansi di Bakes Bangpol telah dilaksanakan secara tertib sesuai dengan aturan dan standar akuntansi pemerintah. Seluruh transaksinya juga dicatat, diproses, dan dilaporkan secara akurat dan tepat waktu dalam laporan keuangan yang berbasis akrual. Implementasi ini yang pertama itu meliputi struktur laporan keuangannya disusun dengan sesuai SAP, yang mana ada LRA atau laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, serta CALK. Dan yang kedua ada basis akuntansi yang digunakan, yaitu menggunakan basis aktual untuk pengakuan pendapatan laporan operasional, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Kemudian ada LRA yang disusun berdasarkan basis kas sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Yang ketiga, dalam pengakuan dan pengukuran, pendapatan LRA diakui saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau RKUD atau digunakan langsung oleh SKP. Belanja juga diakui saat pengeluaran kas dari RKUD atau pertanggungjawaban bendahara pengeluaran disahkan. Kemudian ada aset tetap di mana dicatat sebesar biaya perolehan dan disusutkan sesuai manfaatnya. Kemudian ada kewajiban dicatat sebesar nominal termasuk utang bunga dan bagian lancar utang jangka panjangnya. Yang keempat, kebijakan akuntansi khususnya itu persediaan diukur berdasarkan biaya perolehan atau nilai wajar dan diakui saat kepemilikan berpindah. Kemudian ada dalam penyusutan aset dihitung menggunakan metode garis lurus sesuai masa manfaat aset. Untuk hibah diakui sebagai pendapatan atau beban sesuai SAP. Kemudian yang kelima ada transparansi dan akuntabilitasnya pada laporan keuangan itu dilengkapi dengan catatan penjelasan rinci untuk setiap pos termasuk perbandingan anggaran dan realisasi serta memuat lampiran dokumen pendukung seperti registrasi kas, rekening koran, dan daftar aset. Yang keenam ada pernyataan tanggung jawab, yaitu dengan laporan keuangan yang telah selesai diaudit dan dinyatakan memenuhi SAP atau standar akuntansi pemerintah oleh Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Bandung untuk memastikan kredibilitas dan transparansi laporan keuangan ini diaudit secara independen oleh BPK atau auditor internal yang berwenang. Kita masuk ke bab 5, ada pembahasan di kendala yang dihadapi saat magang, di mana bidang kerja instansi ini lebih fokus pada politik kebangsaan dan administrasi pemerintahan, bukan pada akuntansi atau keuangan, sehingga itu menjadi salah satu tantangan utama bagi penulis adanya ketidaksesuaian antara kompetensi akuntansi dengan tugas yang diberikan. Nah, untuk cara mengatasinya, penulis berkomunikasi harus lebih secara proaktif dengan pembimbing untuk meminta tugas yang lebih sesuai dengan kompetensinya, seperti membantu dalam penyusunan laporan keuangan instansi tersebut atau evaluasi dalam penggunaan dana program. Kemudian bab kelima ada kesimpulan dan saran, di mana dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan magang di Bakes Bangpol Kabupaten Bandung ini memberikan pemahaman yang mendalam atau dapat memberikan pemahaman yang mendasar mengenai tentang implementasi standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan keuangan. Selama masa magang juga dapat diamati bahwa Bakes Bangpol itu telah berupaya menerapkan SAP secara konsisten sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 336 Tahun 2022. Proses penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, LO, dan CALK, menunjukkan peningkatan dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Bakes Bangpol Kabupaten Bandung. Kemudian untuk saran dari penulis untuk meningkatkan efektivitas implementasi di Bakes Bangpol itu sendiri, diperlukan beberapa langkah perbaikan. Yang pertama itu instansi perlu menyelenggarakan pelatihan rutin bagi staf keuangan untuk meningkatkan pemahaman tentang SAP dan penguasaan aplikasi akuntansi seperti Sinda. Kedua, perlu dibentuk tim khusus yang bertugas memastikan konsistensi penerapan SAP dan melakukan verifikasi silang antara dokumen fisik dan digital. Yang ketiga, kolaborasi antar bidang harus diperkuat untuk mempercepat proses verifikasi dokumen pendukung laporan keuangan. Bagi program studi akuntansi, disarankan untuk lebih memfokuskan kurikulum pada kasus-kasus nyata di sektor publik dan membangun kerjasama dengan instansi pemerintah untuk magang berbasis proyek. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan implementasi SAP di Bakes Bangpol dapat semakin efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengelolaan keuangan daerah.
Kemudian yang terakhir ada refleksi diri, di mana penulis selama kurang lebih 3 bulan magang di kantor Bakes Pampol Kabupaten Bandung banyak mendapat pengalaman yang sangat berharga sehingga memperkaya pemahaman penulis tentang dunia kerja di bidang akuntansi khususnya di pemerintahan. Salah satu hal yang paling berkesan adalah kesempatan untuk terlibat langsung dalam segala kegiatan termasuk pembuatan laporan keuangan dengan belajar menganalisis, memahami serta mengidentifikasi segala temuan yang ada dan mendokumentasikan setiap pekerjaan yang ada. Salah satu tantangan yang penulis hadapi saat magang adalah penulis perlu fleksibel dan mau belajar proses bagaimana sebenarnya yang mungkin berbeda dari idealnya serta membutuhkan ketelitian dan kemampuan untuk membaca memahami dokumen regulasi. Selama magang berlangsung, penulis menyadari bahwa kekuatan utama dalam diri penulis adalah kemampuan analisis dan keterampilan dalam bekerja. Di sisi lain, penulis juga menyadari adanya yang perlu ditingkatkan, yaitu keterampilan komunikasi terutama dalam menyampaikan ide atau temuan dalam menyusun anggaran kegiatan secara percaya diri. Sekian pemaparan presentasi dari laporan magang saya selama magang di Bakes Pampol Kabupaten Bandung. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.